Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis Bapak Ramli MAG dan semua teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, rezeki serta hidayahnya kita mampu bertemu pada pertemuan kali ini. Kedua kalinya mari kita salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju adi nuris. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 13 Ulumul Hadis yang berjudul Hadis Maulud. Adapun anggotanya itu yang pertama saya sendiri sebagai moderator dan pemateri bernama Muhammad Hidayat. Kemudian kedua ada saudara Muhammad Nurdi Ramadan sebagai pemateri. Yang ketiga ada saudari Nabilah sebagai pemateri. Baiklah, kami akan membuka sesi pertama yaitu bahasan materi bab 1 hadis maulud. Kepada saudara Muhammad Nurdi Ramadan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi pada diskusi kali ini. Ya, adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini adalah ada 4, yaitu pengertian hadis maudhu. Yang kedua, sejarah munculnya hadis maudhu. Yang ketiga, faktor-faktor munculnya hadis maudhu. Dan yang terakhir ialah ciri-ciri atau tanda-tanda hadis maudhu. Pertama, pengertian hadis maudhu. Secara bahasa, hadis maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari wadha'a yad'u yang mempunyai beberapa makna. Di antaranya adalah menggugurkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Adapun secara istilah, para muhaddisin ilmu hadis mempunyai arti yakni sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah secara mengada-ngada dan dusta yang tidak pernah beliau sabdakan, kerjakan, maupun mentakrirkannya. Nah, dari pengertian tadi dapat kita pahami bahwa hadis maudhu merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perbuatan, perkataan, ataupun takrirnya, tetapi secara rekaan ataupun semata-mata hanyalah dusta. Jadi, sebenarnya hadis maudhu bukan sebuah hadis, melainkan dalam penggunaan masyarakat Islam, hadis maudhu sering disebut dengan hadis palsu. Menurut Ibnu Al-Sholeh menyatakan bahwa hadis maudhu adalah sebuah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat atas nama Rasulullah. Dan oleh sebab itu hadis maudhu ini merupakan hadis yang paling buruk statusnya, antaranya yaitu hadis-hadis dhaif lainnya. Dan karena itu pula tidak dibenarkan dan bahkan haram hukumnya untuk meriwayatkan dengan apapun itu alasannya, kecuali apabila disertai dengan penjelasan tentang kemaudhu'annya. Nah, lanjut ke topik yang kedua ialah sejarah munculnya hadis maudhu. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW terjadi perpecahan di kalangan masyarakat muslim. Terjadi beberapa perpecahan kelompok kaum muslimin, terutama terjadi setelah fitnah besar, yaitu pada masa setelah wafatnya Utsman bin Affan. Selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Muhammad Wahid Hidayat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Nurdi Ramadan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sejarah munculnya hadis maudhu. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW terjadi perpecahan di kalangan umat muslim. Terjadi beberapa perpecahan kelompok antara kaum muslimin, terutama terjadi setelah fitnah besar, yaitu pada masa setelah terbunuhnya Utsman bin Affan.
Hal ini menjadikan setiap kelompok mencari dukungan dan sumber rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian kelompok mentakwilkan Al-Quran bukan pada makna yang sebenarnya, dan membawa As-Sunnah bukan pada maksudnya. Apabila mereka mentakwilkan hadis mereka, menisbahkan kepada Nabi Muhammad, terlebih lagi jika tentang keutamaan para imam mereka. Dan kelompok yang pertama kali melakukan hal ini adalah Syiah. Hal ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan tidak pernah sama sekali dilakukan oleh seorang sahabat pun. Apabila di antara mereka berselisih paham ketika berijtihad dengan mendahulukan mencari sesuatu kebenaran, terjadi pemikiran politik yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal mula adanya benih-benih fitnah yang mengakibatkan munculnya permasalahan hadis terhadap penyebaran hadis-hadis palsu pada zaman tersebut. Dibandingkan zaman-zaman berikutnya, hal ini terjadi karena masih banyak para tabi'in yang menjaga hadis-hadis dan menerangkan mana yang lemah dan mana yang sahih. Ini juga karena pada zaman mereka masih dianggap hampir mirip dengan zaman Nabi Muhammad SAW dan disebut oleh beliau sebagai diantara sebaik-baiknya zaman pembelajaran serta wasiat dari Nabi Muhammad SAW masih segar di kalangan para tabi'in yang menyebabkan mereka dapat mengetahui palsuan dari hadis tersebut. Ada 3 pendapat tentang kapan mulanya muncul hadis maudhu. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hadis Nabi telah dipalsukan semenjak Nabi masih hidup, sebagaimana teks hadis Nabi tentang ancaman bagi para pendusta hadis yang kemudian mengatasnamakan Nabi. Mereka beranggapan bahwa hadis tersebut telah ada pemalsuan hadis sehingga Nabi menanggapi tindakan para pemalsuan hadis secara keras. Ahmad Amin yang mengikuti terhadap pendapat pertama yang menyatakan dalam bukunya bahwa pemalsuan hadis telah terjadi pada masa Rasulullah SAW masih hidup, namun Amin tidak menyertakan bukti yang kuat terhadap pendapatnya tersebut. Ahli hadis mengatakan bahwa pendapat Amin dimulai lemah, tidak berdasar terhadap fakta empiris dan hanya berdasarkan pendapatnya saja. Pendapat yang kedua mengungkapkan bahwa hadis maudhu timbul pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendapat yang diungkapkan oleh Abu Subhah ini menyatakan bahwa Abdullah ibnu Sabah telah membuat pemalsuan terhadap hadis yang dibenarkan oleh Abu Zauli. Sesungguhnya banyak sekali muncul hadis-hadis palsu dari pengikut Ibnu Sabah pada masa Utsman bin Affan. Akan tetapi pendapat tersebut diperlukan suatu analisa karena masih belum memberikan argumentasi yang sesuai dan kuat tentang bukti terhadap adanya hadis palsu tersebut. Dan pendapat yang ketiga, pemalsuan terhadap hadis muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini telah terjadi perselisihan antara pihak Ali dan Muawiyah dan beberapa pendukungnya di pihak yang lain, serta kelompok ketiga yaitu Khawarij. Masing-masing kelompok berusaha untuk mencari pembenaran dari Al-Quran dan hadis. Setelah itu mereka tidak menemukan suatu pembenaran, maka mereka pun mulai menciptakan hadis-hadis palsu. Pendapat yang terakhir ini dianggap kuat oleh kebanyakan ulama, sebab pendapat ini sesuai dengan data historis. Sejauh ini tidak ditemukan data tentang hadis-hadis yang telah dipalsukan ketika Nabi masih hidup. Hal ini dapat diterima mengingat sumber hadis masih ada, sehingga ketika ada keraguan atau perdebatan di antara mereka, para sahabat terhadap suatu hadis, mereka bisa memberitahukan secara langsung kepada Nabi.